بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang penuh berkah ini kami bersyukur atas rahmat dan kasih sayang-Mu, atas karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan webinar ini yang mengangkat tentang tema keselamatan dan kesehatan kerja. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang tulus dalam bekerja, dan semangat dalam menjaga keselamatan diri, serta dalam kesesamaan lingkungan di lingkungan kerja kami. Ya Allah, bimbinglah kami dan juga para pemateri agar mampu menyampaikan materi, pengalaman, dan juga seluruh ilmuwan yang berguna. Lancarkanlah ya Allah seluruh rangkaian kegiatan kami pada awal hingga akhir. Jauhkanlah kami dari segala bentuk bahaya, segala kecelakaan, segala penyakit, dan jadikanlah hasil kegiatan ini sebagai amal jariah yang bernilai ibadah di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya. Sambutan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan sekaligus membuka acara pada hari ini kepada Ibu Profesor Dr. Dina Ampera MSI. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Dengar Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang berhadir untuk menyemangati webinar kita kali ini. Yang saya hormati seluruh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2 dan 3, Ibu Ketua Jurusan, Ibu Ketua Prodi, Ibu Ketua Laboratorium, dan seluruh dosen di program studi gizi. Terima kasih atas kehadirannya. Ibaratnya hari ini adalah hari yang cukup berkesan untuk kita karena di mana kita bisa mendatangkan tenaga ahli berupa narasumber dalam aktivitas mendapatkan ilmu, mendapatkan kekuatan dari keberlanjutan program studi gizi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan dengan menghadirkan para narasumber untuk sharing tentang K3 di kampus kita. Karena K3 itu salah satu juga instrumen yang akan keluar pada akreditasi kita, di mana bagaimana kita menerapkan keselamatan kerja bagi baik itu bagi mahasiswa maupun kepada dosen yang sedang bekerja di laboratorium, sehingga untuk mencapai hal tersebut selayaknya lah kita mendapatkan pengetahuan. Alhamdulillah kita bisa dapat menghadirkan teman-teman narasumber yang mau bergabung di kita. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi eh, untuk mau sharing ilmu kepada kami di Universitas Negeri Medan terhadap K3 ini tadi, di mana kita tahu bahwa K3 ini memang sangat penting, di mana memang ada salah satu mata kuliah kita K3 bagaimana sebenarnya mahasiswa untuk merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan aktivitasnya di laboratorium. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam lagi, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar keselamatan kerja di lingkungan kampus program studi gizi Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan saya nyatakan dibuka. Untuk berlaksananya kegiatan kita ini, saya mohon para Bapak Ibu dosen kita sama-sama menyimak aktivitas ini, karena ini kebutuhannya bukan hanya untuk kita kalangan fungsionaris, tapi untuk kita semua yang melaksanakan aktivitas di kampus, baik itu di laboratorium maupun di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk semua, terima kasih untuk panitia
Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baiklah, sebelumnya mungkin kita berfoto bersama, ya. Diharapkan Bapak Ibu dan mahasiswa silakan on cam. Kita akan berfoto bersama. Tolong dibantu panitia. Oke, Baik. kita mulai. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua dan mahasiswa. Baiklah, kita masuk ke acara inti kita. Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan daftar riwayat narasumber kita. Beliau merupakan dosen keselamatan dan kesehatan kerja sekaligus sebagai kepala laboratorium di Universitas Erlangga. Selain itu, narasumber kita merupakan konsultan K3. Dan sekarang beliau sedang melanjutkan studi doktoral di University of Queensland, Australia. Marilah kita sambut narasumber kita, Ibu Cynthia Yunita Arini SKM MKK. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Baik, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang terhormat Ibu Dekan, Profesor Dina Ampera, kemudian jajaran dekanat, Wakil Dekan 1, 2, 3, juga untuk MC, Bu Kalasta, dan juga untuk Bu Nila Reswari yang telah menghubungkan saya hingga pagi hari ini, pagi waktu Indonesia ya. Saya memiliki kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu, dosen, teknik mungkin, dan juga mahasiswa di program studi gizi Universitas Negeri Medan. Jadi, izinkan saya share screen sebentar. Slide saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah, Ibu. Baik, saya izin sharing hari ini. Jadi hari ini saya mau disebut ini sharing aja karena saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah tidak asing dan sudah cukup tahu banyak terkait K3. Tapi saya sangat happy mengingat teman-teman di kalangan akademik utamanya di universitas mulai aware terhadap pentingnya penerapan K3 itu sendiri, karena untuk di kalangan akademik kita seringkali mengabaikan, seringkali menganggap bahwa ada bahaya apa sih di kampus kayak gitu ya, dibandingkan dengan kalau misalnya kerja di industri atau di perusahaan gitu. Padahal yang namanya bahaya selalu ada di mana aja gitu, terutama jangankan di kampus, di tempat kerja kita, di dalam rumah kita pun sebetulnya ada banyak sekali hazard. Nah, tujuannya belajar tentang K3 di sini supaya kita lebih aware untuk menganalisis terkait bahaya-bahaya yang mungkin ada di sekitar kita, dan tentunya kita bisa melakukan pengendalian atau preventif seperti itu. Karena kita akan menghabiskan banyak sekali waktu kita di tempat kerja, bisa setengah lebih dari hari kita akan habis di tempat kerja. Jadi kita harus pastikan bahwa bisa mungkin tempat kerja kita aman, nyaman, dan tidak membuat kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh MC, background saya di Public Health dengan spesifikasi K3, kemudian mengambil master di bidang K3 juga, dan saat ini saya sedang studi lanjut, doktoral di University of Queensland, Australia, dan untuk beberapa jenis bidang yang saya tekuni saat ini utamanya di risk management di industri, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang saya ngomongnya terlalu cepat atau mungkin sinyalnya nggak stabil, mohon saya langsung diingatkan aja ya Bapak Ibu supaya kita enak sharingnya kayak gitu. Jadi saya sekilas membuat outline untuk webinar kita hari ini, yaitu
kita sama-sama sharing terkait konsep dasar K3 itu sendiri, utamanya di lingkungan kampus, karena kita kerja di lingkungan kampus, sama saya juga seperti Bapak Ibu, main job saya adalah sebagai dosen juga, mengetahui potensi bahaya apa aja, karena kemarin saya dikasih note bahwa ini yang akan hadir, yang wajib adalah dari mahasiswa program studi gizi, jadi kita nanti mungkin kalau lab, antara lab gizi dan lab lainnya memiliki jenis karakteristik bahaya yang berbeda. Jadi memang nanti akan mungkin lebih fokusnya ke laboratorium gizi, bagaimana menerapkan K3 untuk mencegah kecelakaan dan menyebabkan masalah-masalah yang tidak diinginkan dan membangun budaya aman di lingkungan akademik. Saat ini saya cukup senang ya Bapak Ibu sekalian, karena di salah satu poin di akreditasi juga K3 sudah mulai diperhatikan gitu, sama seperti yang terjadi di FKM Unair. Kemarin kami beberapa prodi habis akreditasi juga ada poin terkait K3 dan dibentuk tim khusus untuk K3 juga, karena memang asesor juga cukup detail melihat apa namanya, bagaimana upaya penerapan K3 di kampus tersebut. Nanti mungkin selain teori, saya juga bisa mungkin sedikit sharing ya tentang penerapan K3 di kantor saya, sehingga mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa sharing pada saat sesi tanya jawab, sehingga kita bisa mungkin yang belum diterapkan bisa di copy. Begitupun sebaliknya, saya juga mungkin bisa belajar banyak terkait penerapan K3 di utamanya program studi gizi gitu. Nah, definisi K3 sendiri sebetulnya sangat luas. Jadi secara keseluruhan ini adalah suatu sistem manajemen yang bertujuan untuk menjamin semua orang yang ada di tempat tersebut adalah akan selamat, sehat, dan sejahtera melalui pengendalian risiko yang tepat dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Jadi kalau misalnya kita refer ngomongin K3 di tempat kerja, itu tidak hanya pekerjanya aja yang harus dipastikan selamat dan sehat, tapi juga orang-orang di sekitarnya, termasuk mungkin tamu yang hadir di tempat kerja kita, atau mungkin bahkan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tempat kerja kita. Karena biasanya kalau kita ngomong K3 di industri, ada beberapa hazard yang possible untuk rilis gitu ya di lingkungan sekitar. Nah, begitupun juga di lingkungan kampus. Jadi, karena judulnya keselamatan dan kesehatan kerja, bukan berarti hanya ditujukan untuk pekerja saja. Which is kalau misalnya di kampus, dosen dan tendik gitu ya. Bukan hanya untuk dosen dan tendik, tapi juga termasuk untuk semua mahasiswa, semua vendor yang mungkin sedang berkunjung ke kampus, dan lain sebagainya harus dipastikan mereka aman dan sehat ketika berada di lingkungan tempat kerja kita. Nah, dasar hukumnya memang udah sangat tua ini ya, Ibu-Ibu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 dan juga Permenaker Nomor 5 tahun 2018. Jadi memang sudah ada apa namanya, dasar hukum yang jelas. Dan kemarin terakhir di Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya sempat membuat semacam lomba. Jadi fakultas-fakultas itu di-invite untuk mengikuti lomba K3. Jadi nanti akan ada award gitu untuk apa namanya, fakultas yang turut serta, sehingga itu bagus ya, karena memang kalau misalnya penerapan K3 di kampus itu prefernya bukan ke Dinas Ketenagakerjaan, tapi ke Dinas Kesehatan. Nah, saya kurang tahu bagaimana program-program K3 di Dinas Kesehatan Kota Medan seperti apa ya, untuk apa namanya, membuat semangat teman-teman yang di kalangan kampus ini untuk menerapkan K3 gitu. Tapi mungkin nanti ketika ada komunikasi atau apa bisa menjadi saran mungkin untuk teman-teman Dinas Kesehatan juga gitu. Nah, uh, walaupun orang sering mengabaikan gitu ya, di kampus itu ada bahaya apa sih, ada hazard apa sih, kan seperti itu seringnya. Padahal di kampus ada resiko kegiatan-kegiatan praktikum yang bisa menyebabkan kita mungkin terinfeksi atau terpapar bahan kimia, ada listrik, ada mikroba, bakteri, dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh memberi contoh apa namanya, hal lain gitu ya. Di tempat saya bekerja juga pernah ada satu waktu kami karena konsleting listrik, ada satu ruangan sampai terbakar. Listrik sampai terbakar karena memang betul-betul itu waktu itu kalau nggak salah karena listriknya dimakan tikus, digigit tikus gitu. Mungkin waktu itu Bu Nila masih di FKM ya, kalau nggak salah di lantai 1 pernah ada kebakaran cukup besar. Nah, itu eh, karena saat itu penerapan K3 belum optimal, jadi memang penanganannya
belum maksimal, tapi ada yang kami syukuri. Jadi saat masalah listrik ini adalah masalah yang cukup besar ya di lingkungan perkantoran, terutama kayak kita gitu di kampus gitu, karena banyak kabel, banyak barang yang mudah terbakar, kertas dan lain sebagainya. Dan kebetulan tuh yang terbakar tuh ruangannya untuk nyimpen-nyimpen ijazah waktu itu. Nah, eh, kurang maksimalnya adalah waktu itu bangunan gedung kami belum dipasang sistem proteksi kebakaran. Jadi nunggu kaca pecah karena terlalu panas dulu, baru orang-orang ngeh ada kebakaran karena kejadiannya dini hari saat itu. Nah, syukurnya adalah di UNAIR, jadi kami memang setiap fakultas memang sudah di-assign 2 sampai 3 orang untuk menjadi penanggung jawab K3 di setiap fakultas yang sudah dilatih oleh unit K3 yang ada di rektorat, sehingga mereka sudah dikasih pelatihan dan training. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi hal-hal emergensi. Nah, pada saat momen itu uh, Waker yang jaga dini hari saat itu untungnya pintar. Jadi dia yang dilakukan pertama bukan menelpon pemadam kebakaran, bukan menelpon budekan, bukan ngapain, tapi dia yang pertama lakukan adalah matikan semua aliran listrik. Jadi karena kebakaran itu bisa merambat dengan sangat cepat dan menjadi lebih buruk ketika listriknya nggak mati. Jadi dia matikan listrik dulu, baru dia telepon. Baru dia telepon emergency call, sehingga mencari pertolongan. Karena kalau nggak kayak gitu, once kena aliran listrik yang lain bisa lebih besar kebakaran itu. Nah, itulah pentingnya K3 di sini gitu ya. Saya nanti mungkin bisa sharing ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, apakah sudah pernah ada training seperti itu, sehingga ketika nanti ada bahaya-bahaya, uh, ya harusnya nggak kita inginnya nggak sampai terjadi ya hal-hal seperti contoh saya tadi. Tapi ketika ada, kita bisa melakukan penanganan yang tepat sehingga tidak sampai menimbulkan fatality maupun kerugian yang cukup besar. Selain itu, pentingnya penerapan K3 juga ini bisa meningkatkan produktivitas akademik gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya lingkungan kerjanya itu panas, tentu kita nggak nyaman untuk bekerja. Kalau misalnya kotor, kita juga mungkin nggak nyaman untuk bekerja. Kalau mungkin desain tempat kerja Bapak Ibu di kantor maupun adik-adik mahasiswa di ruangan kelas, kursinya, mejanya tidak nyaman, tidak ergonomis, tidak sesuai dengan antropometri kita, pasti kita juga baru sebentar duduk kita ngerasa capek, nggak akan produktif, kan seperti itu. Jadi itulah pentingnya, karena di dalam K3 ini kita menganalisis semua jenis bahaya, baik fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan juga psikologi. Kita analisis satu persatu ada bahaya apa aja di suatu aktivitas kegiatan pekerjaan, dan kita carikan solusinya. Jadi seperti itu. Untuk ruang lingkup di kampus, kadang-kadang ada gedung dan fasilitas yang lainnya, ruang kelas, laboratorium, area publik, bagaimana kita memanajemen limbah. Nah, ini juga harus dipilah limbahnya, limbah yang memang P3, limbah P3 harus dipisah dengan limbah organik, karena limbah P3 itu nanti harus disetorkan ke pihak terparti khusus, tidak bisa dibuang sembarangan di tempat pembuangan sampah seperti itu. Memang harus betul-betul kita pikirkan, kita kelola, apalagi untuk program studi yang memiliki praktikum yang banyak. Salah satunya prodi gizi ya, kan pasti memiliki banyak jenis praktikum, baik menggunakan bahan kimia maupun biologi. Nah, itu kita harus betul-betul pilah supaya kita juga tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan teman-teman teman-teman CS mungkin yang nanti mengelola sampah itu, sehingga tidak tertular penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya, wajib setiap kampus memiliki suatu sistem tanggap darurat yang jelas. Jadi akan lebih baik kalau misalnya punya sistem tanggap darurat yang jelas, misalnya kalau ada kebakaran, ada alarm yang nyala, atau mungkin darurat-darurat yang lain, dan nanti titik kumpul evakuasinya di mana harus jelas, dan siapa yang akan melakukan perhitungan, alur evakuasinya yang di lantai, saya nggak tahu ada berapa lantai di program studi gizi ya, di lantai 3, 2, 1 seperti apa, itu memang harus di manage. Dan itu memang kalau memang belum ada, itu di awal terasa sangat berat ya untuk menyusun dokumen yang sangat banyak itu, tapi once ada, itu akan sangat sangat amat bermanfaat untuk semuanya, karena kita nggak tahu sewaktu-waktu yang namanya bahaya itu bisa saja datang kayak gitu dan terjadi. Nah, di sini saya mulai membahas tentang prinsip umum K3.
Prinsip umum ketiga adalah yang pertama kita mampu melakukan identifikasi bahaya. Kemudian setelah kita membuat listing ada bahaya apa aja ya di setiap pekerjaan yang kita lakukan, kemudian kita melakukan penilaian resiko. Penilaian resiko ini memang ada beberapa jenis, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Yang saya tulis di sini adalah metode kualitatif. Jadi kita kayak nanti menghitung likelihood-nya kali severity sehingga kita tahu risk matrix-nya ini termasuk resiko yang berbahaya, sangat tinggi, sedang atau rendah, sehingga nanti kita bisa membuat suatu prioritas mana bahaya yang harus segera kita kendalikan, mana yang mungkin nanti bisa nunggu nanti dulu kayak gitu ya. Karena memang kalau semua bahaya kita analisis dan kita nilai resiko dan kita tidak melakukan prioritas, tentu mesti akan ada kendala-kendala seperti biaya, waktu, tenaga yang melakukan pengendalian, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti kita harus setelah melakukan penilaian resiko, kita harus segera melakukan pengendalian resiko. Nanti ini berdasarkan konsep hierarchy of control, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut terkait hierarchy of control, dan kita harus evaluasi once kita melakukan pengendalian, apakah sudah cukup efektif atau belum? Atau ternyata masih belum, dan ternyata masih banyak hal-hal insiden-insiden yang terjadi, sehingga kita harus lakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi ini adalah suatu circle, Bapak Ibu. Kita tidak bisa kayak, tahun ini sudah melakukan, kemudian tahun depan nggak usah melakukan apapun sama sekali. Nggak bisa, karena yang namanya bahaya, dikendalikan satu, nanti muncul yang baru, diganti dengan alat ini memunculkan bahaya yang lainnya lagi. Jadi suatu circle. Jadi memang kita yang namanya ketiga, identifikasi dan semua rangkaian ini harus dilakukan secara continuous. At least kita harus melakukan, makanya ada kalau di kampus misalnya audit mutu internal kayak gitu ya. Nah, kalau di perusahaan juga audit internal itu selalu dilakukan setahun sekali juga gitu. Khususnya untuk audit internal K3 itu sendiri gitu. Nah, ini adalah hierarchy of control. Apa itu hierarchy of control? Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa konsep dasar belajar K3 adalah kita mampu menganalisis bahaya, melakukan penilaian resiko, dan melakukan kontrol ini. Ini yang kadang-kadang kayak, aku tahu ada bahaya listriknya banyak di situ, dan beresiko bikin konsleting, tapi kita nggak tahu cara melakukannya yang tepat, apa yang lebih efektif untuk dilakukan segera, seperti itu. Nah, di sini adalah kita memakai konsep hierarchy of control sebagai mana namanya hierarki. Jadi ini memang adalah suatu step yang tidak bisa kita lompat. Jadi mulai dari eliminasi, substitusi, engineering controls, administratif, dan juga PPI atau alat pelindung diri. Maksudnya tidak bisa dilompat gimana? Jadi pola berpikir dalam proses pengendalian K3 itu kita nggak bisa tiba-tiba langsung mikir pakai APD aja, pakai masker ketika ada bahaya. Itu adalah konsep yang salah dalam penerapan pengendalian. Kita harus berdasarkan hierarki. Berpikirnya harus mulai dari hierarki. Mulai dari eliminasi dulu, substitusi, dan sampai seterusnya. Sebelum saya memberikan contoh, saya mungkin mau menyampaikan dulu. Eliminasi adalah upaya kita untuk meremove totally suatu bahaya yang kita temukan tanpa melakukan treatment apapun, diambil aja, dihilangkan aja, dieliminasi, seperti itu. Nah, kalau dieliminasi tidak mungkin, karena tanpa alat itu atau tanpa bahan itu kita nggak bisa melakukan suatu aktivitas, berarti itu namanya, misalnya kita, bahan kimia yang dipakai praktikum X ini bahaya, mungkin sifatnya korosif gitu, misalnya ya. Tapi berarti yang namanya eliminasi adalah berarti meniadakan bahan kimia di part tersebut. Nah, kalau nggak ada bahan kimia kan nggak mungkin ya. Kayak misalnya nggak akan jadi ini praktikum kita kalau tanpa bahan kimia gitu. Kita coba ganti yuk pakai bahan kimia lain yang lebih tidak berbahaya misalnya kayak gitu. Itu namanya tahap substitusi. Ada proses pergantian sumber bahayanya, replace the hazard, pergantian sumber bahaya menjadi yang lebih minim resiko. Bukan berarti yang menggantikan itu totally zero resiko ya Bapak Ibu, tapi yang lebih tidak beresiko, misalnya sebelumnya beresiko kematian, penggantinya mungkin resikonya membuat kulit iritasi. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, tapi kok diganti bahan kimia lain nggak memungkinkan ya, karena nggak akan works ini praktikumnya, nggak akan jadi spesimen yang kita butuhkan gitu misalnya. Jadi kita berpikir ke engineering controls. Engineering controls ini adalah isolate people from the hazard. Jadi bagaimana kita bisa
seminimal mungkin hazard itu terpapar secara langsung ke pekerja atau ke orangnya. Jadi kalau saya lupa namanya ya, saya pernah melakukan risk assessment di laboratorium gizi FKM UNER yang di lantai 3, Bu Nila, saya lupa nama alatnya apa. Jadi ada kayak kalau misalnya mau praktikum yang sekiranya itu bisa menimbulkan percikan api atau uap yang dari bahan kimia itu ada kayak meja tutup jadi tangannya aja yang masuk. Jadi nanti ada barrier mengisolate sehingga kita nggak secara langsung misalnya terjadi percikan atau terjadi uap itu nggak langsung kehirup ke kita karena ada isolate. Jadi melakukannya cuma tangannya aja yang masuk sambil pakai gloves kayak gitu. Jadi nah itu kalau memang untuk bahan kimia sangat berbahaya kayak gitu. Itu namanya engineering control. Jadi kita melakukan eh, isolasi atau modifikasi stasiun kerja kita sebagaimana mungkin sehingga kalaupun ada bahaya itu bisa kita minimalisir. Contoh lain dari engineering control adalah misalnya Bapak Ibu sering lihat sekarang banyak tempat-tempat kerja yang menerapkan meja yang bisa dinaik turunin. Jadi kita bisa kerja sambil duduk, kita bisa kerja sambil berdiri. Jadi adjustable table gitu, adjustable desk itu itu termasuk engineering control. Engineering control untuk bahaya ergonomi. Jadi kan banyak isu ya, low back pain karena kita kebanyakan duduk atau kita kurang aktivitas fisik gitu. Jadinya sekarang orang-orang di negara maju rata-rata meja kerja itu adjustable. Jadi kita nggak disuruh duduk terus. Once kita capek duduk, kita bisa sambil ngetik laptop sambil kita naikin meja kita sehingga bisa sambil berdiri kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk engineering control dari bahaya ergonomi gitu, dari bahaya ergonomi. Nah, engineering control dari bahaya fisik, dari bahaya biologi, dari bahaya psikologis itu berbeda-beda. Jadi memang kita memang harus tahu arti definisi awalnya dulu gitu ya. Yang namanya engineering control adalah mengisolasi bahaya sehingga kita bisa seminimal mungkin terpapar dari bahaya tersebut. Kayak tadi contohnya kerja yang bisa dinaik turunin, berarti kita kan bisa seminimal mungkin untuk monoton gitu kan, karena kita bisa kapanpun berdiri duduk sehingga nggak bikin kita kurang gerak kayak gitu. Ada juga yang sekarang kerja sambil kayak treadmill pelan-pelan. Nah, itu kan bentuk dari engineering control supaya kita banyak gerak aktivitas fisik tapi tetap sambil kerja, nggak ada alasan lagi. Kayak gitu definisi dari engineering control. Nah, administratif ini adalah change the way people work. Jadi misalnya penerapan SOP, penerapan instruksi kerja di lab, kemudian penerapan shift kerja supaya tidak terlalu lama kerjanya sehingga oke, apa namanya eh memang nggak bisa nih dimodif pekerjaannya memang harus duduk. Gimana saya bisa melakukan kayak eksperimental sambil berdiri nanti malah takutnya tumpah atau apa? Oke duduk tapi nggak boleh lama-lama. Kita buat SOP maksimal kerjanya 4 jam. Nanti stretching dulu berapa menit balik lagi kerja. Nah itu yang namanya tahapan administratif kontrol. Yang terakhir baru APD. Jadi sebetulnya APD itu paling terakhir dan least efektif, paling tidak efektif. Jadi harapannya nggak dikit-dikit, udahlah pakai pakai masker, glove selesai. Berarti udah menerapkan K3, nggak seperti itu gitu ya. Jadi untuk pengendalian harus kita kita mindsetnya kita cari dulu bisa dieliminasi nggak ya? Oh nggak bisa, bisa disubstitusi nggak ya? Diganti nggak bisa, nggak maksimal nanti. Oke kita kontrol, kita isolate, kita modif area kerja atau alat kerjanya supaya tidak terpapar langsung. Bisa nggak ya? Bisa. Kemudian kita tambahkan administrasi supaya lebih efektif, silahkan gitu. Jadi kalau memang eliminasi tidak bisa, nggak apa-apa kita turun ke bawahnya, either ke substitusi atau ke engineering control, tapi harus ada alasan yang jelas gitu ya. Jangan tiba-tiba nggak mau saya ribet bikin engineering control langsung APD aja. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau multiple layer control, misalnya sudah menerapkan engineering control tapi tetap mau pakai APD gitu, sangat boleh. Itu memang direkomendasikan khususnya untuk bahaya-bahaya yang berisiko sangat tinggi yang bisa menyebabkan infeksius atau menyebabkan apa namanya masalah-masalah yang berat itu memang kita dianjurkan untuk multiple layer control kayak gitu. Selain seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, nggak apa-apa sih sebetulnya Bapak Ibu kalau misalnya langsung resen. Tapi kalau memang mau dikumpulkan nanti di sesi tanya jawab juga nggak apa-apa. Tapi langsung diinfo aja saya ya kalau memang ada yang perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah, saya mencoba mengelis beberapa potensi bahaya yang ada di kampus ya. Terlihat sederhana, nggak seberat kalau di industri-industri kayak misalnya mining, migas, konstruksi, bukan industri akademik juga
ada gitu kan, panas, listrik, apalagi kalau aktivitas outdoor atau mungkin ruangannya tidak ada AC. Ada loh Bapak Ibu masih kampus yang mungkin kita bersyukur di kampus yang udah fasilitasnya bagus ya untuk kenyamanan. Tapi kalau kampus-kampusan juga ada yang masih pakai kipas dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian dari bahan kimia itu sendiri bisa menyebabkan luka bakar atau infeksi atau iritasi. Kemudian biologis bisa paparan biologis di lab bisa menyebabkan infeksi. Ergonomi kita bisa low back pain, nyeri otot, dan psikososial. Ini yang sekarang lagi raising awareness banget. Jadi memang baik Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Kesehatan lagi cukup gencar eh, apa tentang well-being ya, wellness dan lain sebagainya untuk diterapkan di berbagai jenis industri atau tempat kerja. Nah, kalau eh, di laboratorium sendiri, utamanya laboratorium gizi, memiliki potensi yang pertama ada berbagai macam bahan kimia. Betul ya, kalau di lab gizi ada lab biokimia, kalau nggak salah saya di FKM gitu, di sini juga pasti ada. Kemudian ada beberapa peralatan yang cukup panas, ada sampel-sampel biologis. Oh ini saya typo ya, Bapak Ibu, harusnya dihapus. Kemudian untuk potensi bahaya di lab gizi sendiri nggak jauh beda sebetulnya sama untuk kampus in general kayak gitu. Nah, ini adalah cycle untuk manajemen resiko. Tadi sudah sekilas saya sampaikan di awal. Yang pertama kita harus eh, kadang tuh masing-masing orang berbeda gitu ya Bapak Ibu. Ada yang menganggap bahwa itu biasa aja, kamu nggak usah berlebihan lah. Udah biasa kita kayak gitu gitu. Ada orang yang kecenderungannya menyepelekan bahaya. Tapi kalau untuk konsep ketiga kita memang bahaya sekecil mungkin tidak bisa kita eh, ignore, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita sepelekan kayak gitu. Karena apa? Karena nanti di risk assessment form itu nanti bahaya yang kita anggap kecil itu akan kita lihat, oke, bahayanya memang efeknya, severity-nya, keparahannya mungkin tidak seberapa. Tapi peluangnya sering terjadi gitu. Nah, itu nanti akan kita lihat antara peluang dan severity dilihat dalam suatu matriks. Nanti kita akan tahu. Jadi seperti eh, apa namanya action yang harus kita lakukan. Nggak bisa kita kayak oh itu nggak apa-apa lah, nggak pernah, atau sebaliknya nggak pernah terjadi. Tapi kalau itu sekali aja terjadi bisa menyebabkan hal yang fatal. Contohnya apa? Kebakaran. Kayak hampir nggak pernah terjadi ya, kayak gitu kan. Tapi sekalinya terjadi, bisa bayangkan nggak kerugiannya sebesar apa untuk kampus. Nah, makanya itu di dalam proses identifikasi bahaya, bahaya sekecil apapun harus kita catat. Harus kita catat, nanti baru kita move ke risk assessment form itu, kita hitung. Kalau untuk risk assessment form ini ada banyak sekali toolsnya ya Bapak Ibu. Maksudnya range angkanya, ada yang 3x3, ada yang 5x5, tergantung kita bikin skala Likert-nya seperti apa. Misalnya di risk assessment ini setelah kita buat listing bahaya, either bahaya sekecil apapun, sejarang apapun terjadi, harus ada semua di list identifikasi bahaya, kemudian di risk assessment, satu persatu kita hitung, oke, bahaya A sering terjadi, misalnya kita kasih angka 3 gitu. Kemudian severity-nya, misalnya ini skala Likert-nya 1 sampai 3 ya Bapak Ibu, 1 sampai 3 gitu. Oh sering terjadi, tapi kalau terjadi ya paling cuman lecet atau apa gitu. Nanti kita, oh berarti untuk severity-nya yang rendah. Nah itu nanti ada, kita kita bisa decide 1, 2, 3 itu juga harus ada indikatornya. 1 artinya jika menimbulkan apa. 2 jika menimbulkan apa. Jadi ada definisi dari setiap angka yang kita decide eh, dalam memastikan ini untuk severity dan likelihood-nya di angka berapa. Seperti itu. Sehingga nanti kita masuk ke risk metric, kita tahu ini masuk ke risiko tinggi, sedang, atau rendah. Nanti dikontrol. Kalau kontrol tadi berarti kita harus menggunakan prinsip yang hierarchy of control, yang tadi eliminasi substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD. Kemudian kita tetap melakukan inspeksi secara rutin dan berkala, dan harus ada mencatat setiap insiden. Nah, ini yang kadang-kadang sering kita abaikan, either kita abaikan atau memang belum ada peraturan yang kita sosialisasikan ke semua staf dan juga mahasiswa bahwa kalau terjadi sesuatu lapor ya kayak gitu. Itu pun juga belum ada sebetulnya di kampus saya karena memang untuk raising awareness K3 di kampus ini belum sekuat itu gitu loh Bapak Ibu, di semua kampus, tidak hanya di kampus-kampus tertentu saja. Jadi misalnya, oh ada yang habis kepleset di area
utara kayak gitu misalnya. Berarti di situ kan ada kayak genangan air mungkin atau licin. Nah, itu tuh harusnya dilaporkan. Jangan cuman kayak kepleset minta tolong diurut selesai gitu. Itu harus menjadi catatan bahwa oh, aktivitas mengepel itu bisa beresiko ya ternyata apa namanya untuk kita apa namanya mengalami suatu cedera. Jadi nanti kita bisa melakukan pengendalian, kita info ke Bapak Ibu CS untuk kalau ngepel mungkin metodenya diperbaiki atau alatnya diganti sehingga tidak sampai menimbulkan orang kepleset, atau mungkin kalau pas areanya masih masih basah dikasih warning sign wet floor kayak gitu ya, sehingga nggak ada orang yang lewat lewat dulu. Nah, itu yang harus diterapkan gitu. Jadi kalau di tempat kami untuk hal-hal seperti itu memang sudah diterapkan, tapi pencatatan secara detailnya, dokumentasinya belum ada. Tapi untuk upaya-upaya bahaya bahaya tertentu kayak misalnya tadi resiko kepleset, eh, pasti pel itu ada warning sign-nya wet floor gitu. Atau misalnya di di tangga itu, di tangga kami rata-rata setiap ujung tangganya sudah dikasih anti slip. Nah, anti slip itu adalah bentuk dari rekayasa engineering control supaya bahaya terpleset, kalau misal itu bisa kita minimalisir gitu. Karena kan di ujung-ujungnya, ujung-ujung kan kalau tangga seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di ujungnya sini itu dikasih anti slip. Karena kadang-kadang sepatu kita kan ada yang bahannya karet atau apa itu licin. Nah, hal-hal seperti itu sederhana tapi belum semua menerapkan. Atau mungkin dikasih lampu di tangga sehingga kalau misalnya ada emergency, kita tidak boleh pakai lift. eh, Mungkin kejadiannya malam, bukan lampu, apa namanya kayak spotlight gitu ya, kayak stiker tapi yang menyala di kegelapan. Nah, itu juga salah satu bentuk apa namanya rekayasa teknik ketika terjadi suatu hal yang emergency dan harus memakai tangga di malam hari, lampunya mati, mereka tidak terpleset karena masih ada skotlet-skotlet yang ada di tangga sehingga mereka bisa mengikuti cahaya itu. Nah, kayak gitu. Jadi, untuk catatan insiden memang masih menjadi challenge untuk semua semua banyak kampus ya. Saya nggak mungkin mungkin udah ada yang bagus, terutama kampus-kampus di Indonesia gitu. Masih menjadi catatan karena seringkali menganggap bahwa oh itu ya ya udah gitu, bukan bagian dari kecelakaan kerja gitu. Padahal itu kepleset di kampus, terus stres karena aktivitas di kampus itu adalah masalah yang ditimbulkan karena aktivitas pekerjaan ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, untuk eh, alat pelindung dirinya sendiri, di sini ada jas lab, sarung tangan, masker, kacamata pelindung, sepatu tertutup, haircap. Di sini saya menulis bahwa memilih jenis dan bahan yang sesuai. Jadi kayak misalnya contohnya hand gloves aja sarung tangan. Hand gloves untuk pekerjaan lab, hand gloves untuk pekerjaan mengelas, hand gloves untuk pekerjaan yang untuk angkat-angkut yang berat, itu kan bahannya berbeda dan memiliki grade yang berbeda juga. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa kita harus tahu bahayanya apa dan jangan sampai memberi atau mengadakan APD yang tidak cocok dengan bahaya itu. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya hand glove dari karet, ya itu memang kalau untuk bahan kimia oke ya Mas Yan ya. Tapi kalau untuk misalnya kena percikan api, apa ini nggak kebakar, pasti kebakar. Karena dari rubber, dari karet kan. Nah, jadi kayak mungkin mungkin misalnya aktivitasnya masih ada praktikum yang pakai api atau apa yang bisa menimbulkan. Tentu bukan hand gloves yang bahan karet yang harusnya dipakai. Harus menggunakan hand gloves yang lain. Seperti itu. Masker juga seperti itu. Masker itu kan fungsinya untuk membantu kita supaya kalau ada paparan sesuatu yang sifatnya inhalasi terutama, itu nggak langsung kita hirup, kan seperti itu. Nah, kita harus tahu, kita mau praktikum apa. Di situ ada bahan kimia apa, ukurannya berapa partikel. Nah, masker-masker tertentu itu cuma bisa memfiltrasi partikel yang ukurannya berapa mikron gitu misalnya. Kalau misalnya yang digunakan praktikum partikelnya atau itu lebih kecil daripada filtrasi yang bisa dilakukan oleh masker kita, ya akan percuma pakai masker. Percuma engap sepanjang praktikum, tapi sebetulnya kalau misalnya itu ada gas atau ada uap, ya tetap aja apa namanya kehirup karena filtrasi yang ada di maskernya nggak sesuai. Makanya sangat penting kita tahu karakteristik dari bahaya sehingga kita bisa mengadakan APD yang maksimal. Jadi nggak buang-buang uang untuk mengadakan APD yang sebetulnya eh,
kurang pas gitu ya untuk membuat kita terhindar dari paparan bahaya tersebut. Seperti itu. Kemudian cara penggunaan harus tepat dan dimaintain. Jadi menggunakan APD juga nggak bisa sembarangan. Jadi kayak pakai nggak bisa kita asal pakai juga karena kalau misalnya nggak tepat juga nanti akan tidak maksimal eh, kemampuan dia untuk memproteksi kita. Kemudian juga harus ada beberapa alat pelindung diri yang memang tidak sekali pakai, itu memang ada maintenance-nya. Nah, tapi rata-rata kalau misalnya jas lab ya gitu ya, jas lab kan pasti nggak mungkin sekali pakai dibuang kan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk sarung tangan, masker itu cenderung bisa sekali buang. Kalau untuk kacamata pelindung bisa berkali-kali biasanya. Nah, untuk yang bisa dipakai berkali-kali itu juga harus ada maintenance supaya bisa memberikan perlindungan yang maksimal. Nah, ini adalah prosedur umum supaya menghindari kita, meminimalisir kita terpapar bahaya di laboratorium. Yang pertama harus ada SOP. Ada SOP-nya nggak Bapak Ibu sejauh ini eh, di lab gizi? Mungkin tadi ada Kak, koordinator lab ya namanya ya atau ketua lab. Iya. Sudah ada SOP-nya belum? Untuk SOP mungkin masing-masing lab sudah ada, Bu Cynthia. Mungkin setelah kami mendengarkan ini mungkin lebih dalam lagi ya kami kami pilah-pilah mana yang bisa substitusi sampai ke APD nanti. Tapi secara general kami sudah punya SOP. Baik, alhamdulillah kalau sudah. Nah, eh, SOP itu rata-rata eh, hampir semua punya ya. Apa namanya kecenderungan kita itu kalau untuk administrasi aman lah pokoknya. Apalagi kita sering akreditasi, kita sering audit, apa namanya terkait surat kertas-kertas itu administratif itu pasti biasanya kita pasti punya. PR berikutnya adalah apakah itu sudah disosialisasi dan yang kedua adalah apakah itu betul-betul sudah diimplementasi. Nah, itu adalah PR-nya kita. Kalau SOP apa namanya ada alhamdulillah gitu. Nah, SOP ini kan standar operasional prosedur. Berarti semua orang yang menggunakan fasilitas tersebut harus memahami SOP-nya. Nah, itu yang kadang-kadang sudah disosialisasikan belum ke mahasiswa yang mau praktikum? Sudah disosialisasikan belum sama orang-orang yang mau masuk ke dalam lab? Gitu. Biasanya bentuk kecil dari SOP adalah instruksi kerja ya, sehingga apa namanya nggak harus membaca satu bundle SOP itu kan orang-orang juga pusing juga kalau misalnya nggak setiap waktu di sana gitu. Misalnya kita ada kayak short brief gitu ya tentang instruksi kerja yang aman dan nyaman di laboratorium. Nah, itu yang perlu kita consider gitu, perlu kita consider untuk eh, pertama ketika mau masuk ke lab kita harus kayak misalnya safety briefing gitu ya, safety induction, sorry, safety induction itu terutama kalau untuk mahasiswa yang baru memulai praktikum di lab itu kita wajib melakukan safety induction, memperkenalkan alat-alatnya seperti tidak hanya memperkenalkan alatnya tapi juga SOP-nya kalau terjadi apa-apa apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu harus disosialisasikan. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu eh, ada satu satu area di dinding yang dimana itu kita taruh selembaran instruksi kerja sehingga mungkin ada lupa atau apa kita bisa mengambil dan membacanya kayak gitu. Jadi memang jangan disimpan di dalam file laci kita gitu ya. Jadi kalau bisa malah ditaruh dan semua orang bisa membaca. Bentuk sederhana dari SOP bisa pakai instruksi kerja. Nah, kemudian ya pasti untuk praktikum-praktikum tertentu harus menggunakan APD yang sesuai dengan paparan bahaya yang akan dihadapi. Kemudian kalau bisa untuk mengurangi kontaminasi, uh, jangan harus ada peraturannya tidak dilarang makan. Mungkin kalau minum bisa keluar sebentar atau gimana. Saya tergantung praktikumnya sebetulnya ya untuk hal ini. Kemudian jangan lupa melabeli semua bahan, terutama bahan-bahan kimia, itu bisa menjadi suatu malapetaka karena eh, ini saya pernah menemui sendiri walaupun kasusnya tidak di kampus ya, di pekerjaan kampus, saya pernah menemui di suatu industri orang hampir meninggal karena dia meminum air aki karena air akinya dimasukkan di dalam botol air mineral tapi tidak dilabeli apa-apa kan dia bening ya. Kemudian dia pas lagi haus dipikir air lah diminum ternyata itu air aki. Tapi tetap walaupun di tengah musibah tetap ada syukur kalau orang Indonesia syukur beliau bisa selamat walaupun apa namanya harus ada organnya ada part di organ bagian pencernaannya yang tidak bisa pulih maksimal gitu ya karena kan memang korosif kan ya bahan kimia tersebut. Nah, jadi harus sangat berhati-hati harus dilabeli
ada petunjuk untuk melabeli setiap bahan kimia, harusnya bisa kita cek ketika kita pengadaan bahan kimia tersebut, dan juga sarana untuk sanitasi ya, cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, penanganan limbah laboratorium juga harus menjadi concern untuk teman-teman yang memang melakukan aktivitas di lab gitu. Jangan lupa memisahkan limbah biologis, kimia, dan non hazardus. Biasanya kalau misalnya kita habis ada praktikum yang kayak ambil sampel darah atau apa, kita punya box khusus untuk B3, itu maksudnya gunakan wadah yang tertutup. Jangan lupa menetralisasi limbah bahan kimia dan mengautoklav beberapa limbah biologis. Seperti itu. Nah, ini adalah tanggap darurat di lab. Jadi, ketahui lokasi APAR, iWash, shower, dan P3K. Nah, ini yang biasanya nggak semua lab punya gitu ya. Ini sebetulnya nggak hanya di lab gizi ya, di semua lab harusnya ada gitu. Pertama, untuk APAR. APAR sendiri biasanya ada, tapi tidak diinspeksi secara rutin. Bahkan kadang-kadang sudah kadaluarsa. Biasanya penyakit berikutnya adalah baru diganti kalau mau akreditasi karena takut dicek sama asesornya kayak gitu. Nah, itu juga terjadi soalnya di kantor saya. Saya cukup cerewet gitu ya. Harusnya jangan kayak gini, makanya daripada sampai menunggu expired, bisa kita yang apar-apar yang kurang dari 1 bulan mau expired kita pakai untuk melatih mahasiswa untuk pakai, atau tendik atau dosen gitu ya, untuk cara pakai apar gitu. Coba saya yakin nggak tahu, mungkin nggak sampai 50% dari peserta bentuk apar tahu, tapi mungkin tidak sampai 50% tahu bagaimana cara pakai aparnya. Bahkan ngebuka aparnya aja dari tempatnya yang gantung di meja belum tentu semua tahu. Kayak gitu kan. Padahal aktivitas di lab itu sangat berpotensi menimbulkan percikan-percikan api yang kalau kita bisa pakai apar dengan baik bisa mencegah kerugian yang lebih besar kayak gitu ya. Kalau untuk menunggu ada gas detektor di ruangan, belum semua ruangan lingkungan akademik memiliki hal seperti itu kecuali gedung-gedung baru kayak gitu kan. Kemudian iWash, shower, jadi kayak shower di dalam lab ya, terutama yang paparan bahan kimianya tinggi harus punya shower. Jadi misalnya sewaktu-waktu keciprat atau apa, bisa bisa apa namanya, langsung meluruhkan bahan kimia yang mungkin terpapar ke kulit kita. Dan kotak P3K harus pertama memang harus ada, isinya harus dicek berkala, jangan sampai isinya kadaluarsa atau udah kering ya, Bapak Ibu itunya, dan atau mungkin ada kotaknya tapi nggak ada isinya. Nah, kayak gitu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian ikuti SOP dari spill management. Kalau misalnya ada spill chemical, laporkan insiden dan evakuasi sesuai rute. Nah, ini harapan saya memang di gedung Bapak Ibu sekalian untuk evakuasi atau tanggap darurat memang sudah ada ya, walaupun mungkin alhamdulillah belum pernah terjadi apapun, syukurnya, tapi harus memiliki prosedur tanggap darurat. Jadi kalau misalnya ada bahaya, alurnya seperti apa, evakuasinya kemana, titik kumpul amannya, dan siapa yang bertanggung jawab mengecek sumber bahaya, itu juga harus ada orangnya. Kalau semuanya lari mengamankan diri, nggak ada penanggung jawab untuk mengecek sumber bahaya, ya gimana caranya bahaya bisa kita cegah, kan seperti itu. Kemudian aspek psikososial yang sering diabaikan. Nah, kayaknya ini yang paling relate ya sama sama kita semua, baik dari sudut pandang dosen, tendik maupun mahasiswa di lingkungan akademik sekarang. Jadi tekanan akademik, mungkin jam kerja normal ya, 8 sampai berapa Bapak Ibu kalau di sana? 8 sampai 4, 8 sampai 5, kayak gitu ya. Normalnya kan sehari 8 jam atau 40 jam kerja per minggu. Itu normalnya gitu kan. Tapi kan kita seringkali kalau teman-teman dosen ngomong 24 jam tuh nggak pernah cukup rasanya untuk menyelesaikan semua tugas kita, kan seperti itu ya, karena siang rapat ngajar, tapi nanti untuk bikin laporan BKD, bikin apa namanya, ngecek ujian mahasiswa, nulis paper, data penelitian kita, semuanya itu kayak kadang-kadang nggak sempat kita kerjakan di jam produktif kita, karena kita banyak rapat, kita ngajar, kayak gitu-gitu ya Bapak Ibu, relate lah ya semuanya. Akhirnya malam baru kerja. Makanya di sini saya tulis jam yang panjang. Kalau kita nggak pintar memanajemen waktu kita, akhirnya pasti eh, apa, kehidupan pribadi kita akan terdampak, di rumah masih tetap kerja, bahkan mungkin weekend juga masih kerja. Nah, itu yang akhirnya bisa leading ke eh, banyak masalah psikososial gitu ya. Stres tuh simptom paling awal. Yang paling sedih kalau misalnya udah sampai yang lebih lanjut tapi itu tidak terdeteksi kayak gitu. Kemudian dampak dari stres pasti menurunnya konsentrasi.
tidak produktif orangnya. Jadi kayak gampang gampang lesu, gampang apa yang lama-lama bisa leading kita ke burnout. Kemudian kurangnya dukungan sosial dan manajemen waktu. Kadang-kadang raising awareness paling sederhana adalah mungkin dari top sampai low manajemen bisa sepakat kayak kalau bisa kalau memang tidak sangat urgent tidak saling menghubungi terkait pekerjaan di waktu libur. Itu bentuk sederhana dari penerapan well-being yang sebetulnya semua orang membutuhkan tapi belum semua bisa menerapkan. Nah, itu yang apa namanya agak susah saat ini di lingkungan akademik gitu ya. Termasuk termasuk dari sudut pandang mahasiswa juga gitu. Kadang-kadang stres tugas, banyak tugasnya semua dosen ngasih tugas gitu ya adik-adik. Tapi apa namanya masih tetap mau main, masih tetap mau keluar, akhirnya mengambil jam-jam istirahat dan lain sebagainya. Nah, itulah. Dan dukungan dukungan sosial yang kadang kurang kita tuh masih tabu gitu. Kalau misalnya kita, apa sih kamu, aku juga dulu pernah punya tugas banyak, nggak kamu aja yang tugasnya banyak kayak gitu. Eh, apa namanya menyepelekan perasaan-perasaan yang kita rasakan itu yang kadang-kadang membuat orang tersebut makin stres kayak gitu. Padahal yang dibutuhkan dia hanya divalidasi. Iya, nggak apa-apa kok stres, wajar. Kamu kuliah banyak tugas stres. Tapi mungkin nanti kita leading, kita bantu untuk mencari solusi mengcoping stresnya gimana. Karena masing-masing orang memiliki kecenderungan coping stres yang berbeda-beda. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang tekanan akademik jam panjang seperti ini, mungkin bisa bisa menjadi concern dan fokus. Karena kalau misalnya saya ngomong bahaya kimia, fisik, biologi itu memang memang tidak seinfeksius dan tidak separah itu gitu ya kalau misalnya dan tidak sebanyak itu juga gitu di lingkungan kampus. Tapi kalau kita ngomongin psikososial hazard, stres, tekanan dan sebagainya itu memang sangat sangat amat rentan terjadi psikososial dan ergonomi. Ergonomi biasanya berkaitan sama fasilitas, fasilitas yang mungkin nggak semuanya sudah memfasilitasi mahasiswa maupun dosen dengan kursi yang nyaman dan ergonomis yang adjustable. Nggak semuanya sudah bisa memfasilitasi meja kerja yang nyaman, ruangan yang nyaman, yang tidak panas, yang tidak berisik. Nah, itu yang memang sering terjadi dan juga masalah stres ini. Jadi ya penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana coping stres yang paling efektif untuk masing-masing dari kita dan penting juga bagi kita untuk mengetahui bahwa memvalidasi perasaan tidak nyaman eh, rekan kita itu sangat penting karena supaya nggak dari stres ini selain selain penurunan produktivitas juga bisa membuat kita mengalami berbagai macam penyakit ya karena nggak sehat mental fisiknya pun ikut nggak sehat kadang dengan seperti itu. Jadi eh perlu adanya khusus kayak kalau 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 di kami misalnya ada sesuatu yang nggak pas memang cenderung ke wakil dekan dua bagian kepegawaian ya itu kadang-kadang larinya ke beliau kalau misalnya di kami jadi misalnya kayak saat diberikan beban terlalu berat atau apa kalau memang tidak bisa dimediasi dengan cara kekeluargaan kayak gitu kita bisa ngobrol dan supaya bisa dicarikan solusinya begitupun juga adik-adik mahasiswa biasanya punya dosen wali ya terus kalau misalnya ada apa-apa yang terlalu stres nggak ngejar nih mata kuliah ini karena terlalu apa bisa bisa menghubungi dosen walinya karena beliau ini adalah representatif orang tua kalian di kampus kayak gitu sehingga isu-isu terkait mental health itu bisa kita minimalisir karena kadang-kadang satu stres yang sama Bapak Ibu bisa berdampak yang berbeda pada dua orang yang berbeda. Jadi stres itu bisa mengarah ke stres yang baik, eustress dan juga distress. Ada orang yang dikasih tugas banyak tuh dia malah tertantang gitu, malah semangat gitu karena dia kayak oh itu berarti menjadi eustress untuk dia, untuk stres yang baik karena bisa membuat dia menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang ketika dikasih itu dia malah demotivasi gitu. Jadi menjadi distress untuk orang yang lainnya sehingga dia makin demotivasi. Nah, itu makanya kita nggak bisa menyepelekan perasaan orang. Jadi kita validasi dulu dan kita bantu untuk setiap orang supaya tahu bagaimana cara mengcoping stres yang baik. Seperti itu. Nah, eh peran mahasiswa dan juga dosen dalam dalam penerapan K3 ini adalah tentunya kalau mahasiswa mematuhi SOP. Dan tentunya saya paham sebelum adik-adik mahasiswa protes, jangan lupa Bapak Ibu juga mensosialisasikan SOP yang ada di lingkungan kampus maupun di area lab kayak gitu.
Kemudian kalau memang lagi praktikum, jangan lupa menggunakan APD yang sesuai. Dan kalau misalnya mengalami sesuatu atau melihat temannya mengalami sesuatu, jangan lupa dilaporkan gitu. Even bukan bukan pencatatan yang sampai bikin laporan gitu ya, tapi sampaikan ke dosen atau sampaikan ke orang yang mungkin dia bisa melakukan suatu tindakan untuk supaya nggak terjadi hal yang serupa, insiden yang serupa seperti itu. Saya kemarin pakai alat itu agak kesetrum kayak gitu, itu harus segera diomongin, jangan sampai di apa namanya dipendam sendiri, itu harus dilaporkan. Nah, dosen juga setelah membuat jangan lupa diawasi, di follow up untuk SOP-SOP yang telah dibuat, ikut pelatihan K3 kayak gitu ya. Kalau ada adik mahasiswa kayaknya belum wajib ya, kecuali nanti teman-teman udah lulus mau kerja, terus mau ikut training sertifikasi ahli K3 bisa kan nggak harus backgroundnya K3 ya untuk mengikuti training tersebut. Tapi kalau untuk dosen terutama setiap fakultas akan lebih baik kalau ada representasi tim K3-nya, itu beberapa orang aja dan harus mendapatkan training, sehingga ketika ada kejadian yang emergency, ya orang-orang ini yang menjadi person in charge untuk melakukan pengendalian dan memastikan semua fasilitas aman. Karena keselamatan kan tanggung jawab bersama ya, jadi harus mengutamakan keselamatan gitu. Jadi untuk mungkin ini yang terakhir ya Bapak Ibu sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab untuk evaluasi dan monitoring. Jadi memang kita harus melakukan audit secara berkala, at least setahun sekali untuk internal. eh, ada checklist di laboratorium, utamanya untuk hazard-hazard. Dan jadi kita bikin list gitu ya, Bapak Ibu. Di lab ada hazard atau ancaman bahaya apa. Kemudian nanti kalau misalnya udah dilakukan pengendalian, kita kasih centang kayak gitu di checklist. Bikin form sendiri aja, nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Karena kalau misalnya saya saya kasih konsep contoh yang biasa diterapkan ke perusahaan, itu akan sangat rumit gitu ya untuk diterapkan di apa namanya industri akademik kayak gitu. Kemudian jangan lupa laporan insiden dan evaluasi tahunan. Saya tahu ini lama, tapi mungkin hal-hal kayak gini bisa dibarengkan dengan aktivitas yang lainnya gitu loh, Bapak Ibu. Jadi misalnya mungkin pas rapat apa, tahunan apa, mungkin sekalian membahas tentang bagaimana terkait masalah K3-nya. Nah itu jadi nggak perlu mengagendakan satu ya kalau bisa bagus ya, bisa mengagendakan satu momen khusus gitu. Tapi kalau misalnya masih masih merintis untuk membangun sistem manajemen K3, nggak masalah juga gitu. Misalnya rapat tahunan apa, pembagian pembagian target kinerja atau apa, tapi sambil mengevaluasi juga bagaimana penerapan K3 itu juga uh, bisa gitu ya untuk menerapkan K3. Jadi seperti itu Bapak Ibu dari saya. Mungkin kalau misalnya kita langsung ke sesi tanya jawab lebih enak ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Ibu untuk Ibu Cynthia, narasumber hebat kita. Banyak sekali ya ilmunya yang sebelumnya mungkin kami agak sedikit minim dengan ilmu K3 ini, khususnya di lingkungan kampus. Ternyata hal yang kecil saja itu memang harus diperhatikan gitu. Mungkin untuk lebih banyaknya materi ini, mungkin kita buka sesi diskusi terlebih dahulu ya Bu Sintia. Kita buka dulu sesi pertama untuk 2 pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu dosen boleh, mahasiswa boleh untuk raise hand ataupun di kolom chat juga bisa. Oke, ini sudah ada Ibu Kaprodi kita, Ibu Bu Erni Rukmana. Mungkin banyak pertanyaan ya Bu, karena memang sangat penting ternyata K3 itu di lingkungan kampus, khususnya kita di program studi gizi. Silakan Ibu Erni. Terima kasih Bu Kalasta. Sebelumnya salam kenal Bu Sintia. Salam Terima kenal Bu kasih Erni. sudah menerima undangan kami menjadi narasumber di Prodi Gizi. Kami sangat bahagia sekali Bu, apalagi ini ilmu yang memang kadang disepelekan. Tadi kan kata Bu Cynthia bahwasanya bahaya, jadi kita harus siap-siap untuk menghadapinya, termasuk dengan apa yang persiapan yang harus kita lakukan kan Bu. Nah, yang mungkin yang saya tanyakan sebenarnya tadi sudah juga dijelaskan sama Bu Cynthia terkait
penilaian risiko kan Bu ya. Depannya yang sederhana, bahaya, sederhana, kemudian ada grade-grade-nya ya Bu ya. Ya. Nah, itu berarti kita di setiap lab kita ada 5 lab berbeda-beda Bu. Jadi ada lab analisis zat gizi dan bahan kimianya, kemudian ada lab dietetik kuliner, kemudian pengolahan pangan. Apakah di setiap keselamatan kerja itu membutuhkan penanganan buatnya, atau nanti ini bagian lab analisis zat gizi, ini bagian lab kuliner, kemudian ada lab penilaian status gizi. Jadi kalau di kami ini masih secara keseluruhan. Jadi prosedurnya secara keseluruhan, secara umum. Nah, apakah eh, nanti untuk penilaiannya kita punya bagian-bagian khusus, bagian-bagian lab Bu Cynthia? Itu pertanyaan dari eh, saya, Bu Cynthia. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Kita tunggu langsung dua dulu atau bagaimana, Bu? Eh, Mungkin boleh sembari kita menunggu yang mahasiswa juga, mungkin kita bisa langsung lanjut jawab saja, Bu Cynthia, jika berkenan. Oke, baik. Eh, Bu Erni, salam kenal, Bu. Senang juga bisa Nah, berjumpa dengan Bapak Ibu dari Prodi Gizi. Kebetulan koordinator lab ya, Bu. Sama saya sebelum sekolah juga koordinator lab K3 di FKM Unair. Jadi, untuk proses penilaian resiko, Bapak Ibu, itu penilaiannya per hazard justru. Jadi, per hazard, per bahaya yang kita temukan, itu harus kita apa namanya, harus kita lakukan penilaian resiko. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sebentar ya, saya sedang membuka contoh apa namanya matriks matriks risiko supaya enak untuk memvisualisasikannya. Mohon waktunya sebentar. Nah, jadi saya izin share screen lagi ya, Bu Kalasta. Baik, Ibu. Eh, sebentar. Ini. Silakan buat mahasiswa atau Bapak Ibu dosen lainnya yang ingin bertanya selagi dengan narasumber expert kita, ya mungkin banyak ya pertanyaannya. Kita susun Nah, dulu. misalnya seperti ini, Bu Ya, Erni. silakan. Ini adalah salah satu contoh risk matrix ya. Yang atas, yang ke samping horizontal adalah severity yang mungkin bisa terdampak. Yang vertikal adalah yang terkait likelihoodnya, seberapa seringnya. Nah, ini tuh sangat-sangat dinamis. Jadi nggak harus kita bikin yang skala Likert-nya 5. Bisa juga 3, bisa juga 4 kayak gitu. Tapi lebih baik ganjil karena orang kalau genap bisa sukanya ngambil kecenderungan ambil tengah-tengah ya kayak gitu. Nah, dan arti dari angka satu misalnya ini tidak signifikan 2 minimal itu bisa kita modifikasi juga kayak gitu. Termasuk juga terkait skala Likert-nya. Di sini salah satu contohnya adalah misalnya 5 itu kalau sangat sering terjadi tiap minggu atau tiap bulan. Kalau 4 itu berapa? Nah, itu kita bisa modifikasi sendiri sesuai dengan hasil diskusi dari tim expert K3 yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya disclaimer-nya seperti itu ya. Jadi ini nggak fix pakem gitu. Jadi setiap tempat pasti boleh berbeda-beda. Nah, tadi kalau ditanya terkait penilaian resiko itu apakah per lab atau per gimana kayak gitu ya kalau saya tadi nggak salah dengar. Nah, setiap lab tentu kita harus membuat list hazard yang berbeda karena aktivitasnya berbeda dan kemungkinan bahayanya juga berbeda. Nah, di setiap list hazard yang kita temukan, kita harus melakukan penilaian resiko satu per satu. Jadi misalnya, oh H2S, nggak ada ya H2S kayak terlalu terlalu bahaya kalau misalnya di lab gizi ada H2S itu, misalnya bahaya listrik gitu, atau bahaya bahan kimia yang lainnya kayak gitu, untuk bahan desinfektan atau apa. Nah itu bahan kimia A, kita hitung ini kemungkinan mahasiswa atau dosen yang mengajar praktikum terpapar seberapa sering. Kalau terpapar, paling parahnya kenapa? Ya gitu, paling parahnya kenapa? Misalnya paling parahnya, oh gatel, berarti kan nggak terlalu yang gimana gitu. Oh kalau paling parahnya sampai bikin kulit
apa luka terbuka kulit, berarti kan itu cukup cukup yang kita mungkin harus bawa ke klinik ya, takutnya infeksi atau apa, itu bisa jadi 4. Mungkin kalau 5 yang bisa sampai menyebabkan kematian kayak gitu misalnya. Nah itu setiap hazard yang kita temukan di setiap tempat tuh harus kita lakukan penilaian resiko. Nah nanti kan kita semua hazard itu nanti akan kelihatan ya Bapak Ibu masuk ke skala yang grup yang mana gitu, ekstrim kah? Kebetulan contoh ini kan ada ekstrim, tinggi, moderat, sama rendah. Kebetulan di contoh ini kan ada diklasifikasikan keempat itu ya. Nanti kita akan lihat, oh bahaya kimia A ekstrim, bahaya listrik tinggi, bahaya bahaya yang lainnya mungkin rendah kayak gitu. Nah, dari setiap skala yang kita sudah temukan itu, nanti kita bisa membuat prioritas masalah. Jadi, oh, bagi bahaya-bahaya yang ketika kita setelah hitung risikonya masuk ke ekstrim, kita harus lakukan penanganan yang segera, ya gitu. Nah, bagi yang mungkin masih kategorinya rendah, mungkin nanti bisa setelah ini dikendalikan, udah selesai, nanti mungkin kita bisa ikutkan pengadaan ke tahun depan, mungkin kayak gitu. Jadi, apa namanya, seperti itu konsep penilaian resikonya. Jadi nggak bisa kita pukul rata bareng-bareng, resiko jadi harus per bahaya, per hazard yang kita temukan. Kayak gitu, Bu Erni. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Bu Cynthia. Jadi memang mungkin bisa kita K3 secara umumnya, tapi harus punya puter khusus setiap lab karena penanganannya berbeda-beda ya Bu Cynthia ya. Iya, iya, Jadi betul, kita Bu. butuh yang eh, nanti boleh minta matrix grading risiko ini juga ya Bu Cynthia. Jadi kami Boleh, boleh. juga pasti Iya, nanti eh, kebetulan mulai saya pernah dokumennya. itu, Bu. Kebetulan saya pernah melakukan risk assessment di lab gizi, semua lab gizi waktu itu. Waktu saya masih jadi dosen baru, saya di FKM UNER kami harus orientasi, dan waktu saya orientasi di Departemen Gizi, waktu itu Bapak Kadep pernah meminta tolong untuk melakukan risk assessment di semua lab gizi. Jadi mungkin nanti salah satu hasil dari lab bisa saya share ke Bu Nila mungkin ya, Bu Nila, karena CP-nya yang sama saya Bu Nila. Nah, jadi biar Bapak Ibu punya gambaran kayak gitu ya, risk assessment-nya nanti implementasinya seperti apa gitu, sehingga itu sangat bermanfaat sih Bapak Ibu. Mungkin itu nggak terlalu berat melakukan, tapi butuh ketelitian dan kejelian gitu untuk menganalisis bahayanya. Dan nanti ketika sudah tergrouping dia masuk ke bahaya apa, kita bisa kalau mau nyampaikan ke pimpinan tuh kayak ini loh Pak Bu, ini tuh efeknya bisa tinggi gitu. Jadi mungkin bisa menjadi prioritas untuk, terutama biasanya kalau pengendalian kan ada hubungannya sama uang ya Bapak Ibu, ada hubungannya sama budget gitu ya, semuanya itu saya nggak munafik, tapi kalau kita hitung cost effectiveness analisisnya, uang yang kita keluarkan untuk keselamatan itu pasti akan lebih menguntungkan daripada uang yang kita keluarkan untuk tanggung jawab ke rumah sakit atau berobat orang yang cedera karena tempat kerja yang tidak aman kayak gitu. Iya, benar. Terima kasih Bu Cynthia. Ya Bu Masih, Erni matur nuwun ya. masih mahasiswa atau Pak Ibu? Bu. Oke, terima kasih Bu Erni atas pertanyaannya dan jawabannya sangat lengkap ya dari Bu Cynthia. Mungkin benar kata Bu Erni, kami butuh matriks ini juga ya sebagai panduan kami. Mohon dibantu Ibu Cynthia. Mungkin sembari kita nunggu pertanyaan dari mahasiswa juga, saya yang bertanya dulu. Mungkin karena memang salah satu penanggung jawab untuk di bagian poin ini juga ya, ketiga ini. Jadi bagaimana tadi kan Bu Sintia bilang kalau audit ketiga itu harusnya itu tiap tahun. Nah, seandainya berarti kan harus ada panitianya. Nah, apakah setiap panitia yang bertanggung jawab itu adalah adakah di bagian prodi gizinya, di prodinya saja, atau di bagian fakultas, atau hanya satu center saja sudah mewakili, atau memang harus ada per prodi, per jurusan, per fakultas, atau bagaimana Bu Sintia? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah perlu ini titipan pertanyaan juga, apakah perlu simulasi terhadap ketiga ini kepada mahasiswa atau hanya sosialisasi saja gitu? Ya, Baik. boleh. Terima kasih Baik, Bu terima Cynthia. kasih Bu Kalasta pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ditanya idealnya untuk tim gitu ya, yang untuk mengerjakan ini, jadi gini, eh, kita anggap ini satu satu institusi adalah Universitas Negeri Medan, kayak gitu ya, institusi besarnya. Mohon maaf, saya bisa dikasih info dulu. Kalau di rektorat ada unit terkait subbidang K3L nggak kalau di Unimed? Hmm,
sepertinya belum ada ya. Tapi Belum saya kurang ada. tahu juga karena saya baru Biasanya bikin masuk ini. ke Sarpras juga. Biasanya ada Oh beberapa iya, biasanya kampus masuk yang ke perlengkapan. ya biasanya nggak, biasanya ada yang nggak betul-betul mereka punya sendiri. Biasanya masuk ke Iya, iya. subunit di bawahnya Ah ya, sarana seperti prasarana. itu. Karena bagian pengadaan, ya mereka mengkonotasikan ketika itu pengadaan gitu. Padahal nggak selalu pengadaan nih kan. Ya kalau kita bisa Iya melakukan benar. eliminasi sama substitusi kan nggak selalu pengadaan sebetulnya ya. Nah, Mm-mm. baik. Kalau memang eh, baiknya memang ini kan dari top manajemen ada komitmen ya, Bapak Ibu. Nah, apa namanya? Baiknya memang dari rektorat ada tim khusus yang memang mereka membawahi untuk melakukan apa namanya pengendalian K3. Nah, nanti di setiap fakultas ada representatifnya gitu, ada representatifnya. Nah, tapi kalau misalnya eh, representatif ini bukan berarti hanya mereka aja yang bekerja dan melakukan semuanya. Nah, nanti dari representatif ini nanti mereka yang akan membuat tim lagi mungkin perwakilan dari masing-masing prodi atau yang memang itu untuk menjadi kepanjangan tangannya. Karena kan representatif ini mungkin dari kalau representatif fakultas kan belum tentu dia paham semua hal yang terjadi di semua prodi kan ya. Makanya akan lebih baik kalau dari fakultas ada satu orang, ada 2 sampai 3 orang yang akhirnya nanti setiap prodi harus ada wakilnya minimal satu. Nah, itu menurut saya itu adalah kalau di kampus itu yang cara cukup efektif. Tapi notes-nya memang harus dari top manajemen udah punya komitmen itu. Karena kalau misalnya dari top manajemen nggak ada komitmen itu, ke bawahnya karena mereka merasa nggak ada tuntutan kok untuk kita harus mengerjakan itu ya susah gitu. Karena apa? Pertama, yang mengerjakan pasti kalau nggak dosen tendik. Ya kan? Nah, itu bukan first main job kita, itu adalah job tambahan. Job tambahan untuk kita tentu ngapain pusing-pusing pusing-pusing apa nambahin pikiran, nambahin waktu dan lain sebagainya untuk mengerjakan seperti itu gitu kan. Kecuali memang ada alokasi khusus misalnya ada tambahan jabatan apa namanya untuk yang K3 gitu, terus ada tambahan mungkin insentif atau lain sebagainya untuk yang memegang itu mungkin beda cerita gitu ya. Tapi sejauh ini nggak ada. Kalau kalau di tempat saya nggak ada. Kalau di tempat saya nggak ada. Tapi dari pusat, dari rektorat memang sudah menerapkan. Jadi kalau misalnya yang di bawah nggak mau jalan, pasti ada tekanan dari atas ya. Kita ada tekanan dari atas. Nah, eh, jadi memang idealnya setiap prodi harus ada wakilnya karena yang paling tahu bahaya-bahaya dan risiko-risiko itu pasti masing-masing dari prodi itu sendiri. Seperti itu, Bu Kalasta. Jadi itu kan ya orangnya kan ya, person in charge untuk K3-nya kan ya, kayak gitu. Jadi kayak misalnya di saya direktorat ada perwakilan fakultas, saya tahu siapa orangnya saja, terus nanti ketika mau akreditasi atau apa, mereka akan menghubungi dosen dan tendik yang ada di masing-masing departemen atau unit itu untuk membantu melakukan assessment dan lain sebagainya. Nah, kalau audit internalnya, itu juga sejujurnya belum berjalan efektif berdasarkan pengalaman saya. Jadi memang harus harus cerewet dulu gitu ya untuk kayak harus kayak nyelipin isu-isu terkait safety di beberapa rapat tertentu baru baru mau raising awareness. Tapi belum ada yang oke setahun sekali di bulan ini kita melakukan inspeksi enggak. Tapi Bu, kemarin saya berhasilnya gini, bukan berhasil, sempat memasukkan item K3 secara nggak langsung adalah pas Disnatalis, Disnatalis fakultas. Jadi kami lakukan lomba, lomba antar kalau kalau saya kan nggak ada jurusan, nggak ada jurusannya. Kami departemen, jadi di bawah fakultas departemen, di bawah departemen ada beberapa prodi. Nah, kami lombakan departemen itu untuk apa namanya? eh kebersihan, kerapian dan lain sebagainya. Kemudian jadi mereka bisa yang awalnya kotor, yang awalnya berantakan, yang awalnya kayaknya jendelanya udah mau apa mereka laporkan karena akan dicek dan dapat reward departemen yang menang kayak gitu. Nah, itu bisa menjadikan setahun sekali ya di Natalis itu kan, setahun sekali. Nah, itu cukup ampuh ternyata untuk membuat ruangan-ruangan Bapak Ibu dosen dan tendik termasuk kelas-kelas juga untuk menjadi lebih rapi dan kalau memang ada yang harus diganti, mereka bisa langsung laporkan karena biasanya mereka abaikan kayak gitu. Itu salah satu saran gitu ya. Kalau untuk mahasiswa ya ke mahasiswa baiknya seperti apa? Sebetulnya mahasiswa sendiri pertama paling tidak tahu basic first aid. Karena kalau misalnya terjadi sesuatu, mereka tahu harus melakukan tindakan seperti apa. Nah, itu mungkin kalau misalnya kampus yang menyediakan
itu kan agak susah ya, tapi mungkin kalau melalui webinar seperti ini, tapi topiknya yang spesifik gitu, misalnya tentang first aid. Ini kan topiknya luas ya, K3 in general kalau hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti next provide apa itu penanganan K3. Nah, itu kan at least mereka bisa raising awareness dan knowledge ya untuk mahasiswa. Nah, sejauh itu, tapi untuk person in charge-nya yang melakukannya memang lebih baik di posisi dosen dan teknik mahasiswa lebih ke mematuhi SOP-nya dan jangan lupa disosialisasikan kayak gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama, eh Bu. Benar ya, memang harusnya kalau untuk sosial apa mungkin seperti lomba tadi itu sangat memberikan masukan juga ya. Mungkin bagaimana mahasiswa menerapkan ketiganya. Dan yang tadi Ibu bilang untuk menegakkan panitia itu memang harus diselipkan di beberapa rapat dulu baru bisa ya terbentuk ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini mungkin kampus kami lebih aware lagi ya terhadap ketiga khususnya di program studi gizi. Oke, apakah kita buka satu pertanyaan lagi? Sebentar, Ibu. Kita lihat dulu dari panitia. Izin Bu Yunda, boleh izin bertanya? Oke, silakan. Ada dari dosen kita, Ibu Kanaya. Silakan, Eh, Ibu. izin Bu Cynthia, tadi di awal sekali sebelum mulai materi, Ibu ada menjelaskan atau menyatakan bahwa nanti akan saya beri contoh juga bagaimana penerapan ketiga yang sudah dilakukan di tempat saya gitu Bu. Jadi kami ingin tahu juga nih Bu, ada nggak kasus atau pengalaman Ibu terkait K3 ini dan bagaimana caranya penerapan K3 ini berhasil mengurangi resiko kecelakaan dan masalah kesehatan di lingkungan pendidikan di tempat Ibu. Gitu. Ya, Mohon terima kesediaannya kasih Bu untuk Kanaya. memberitahu. Iya, Iya. tadi secara nggak langsung sebenarnya saya sudah beberapa kali mention ya untuk penerapan di institusi saya. Jadi memang ada subunit di bawah rektor yang memang apa namanya fokus di bidang keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan K3L dan ada beberapa tim di dalam situ mereka yang mengurus K3 in general semua satu kampus Unair. Kemudian di setiap fakultas ada representatifnya sehingga jika terjadi sesuatu di kampus eh, orang-orang itulah yang sudah sebenarnya sudah terlatih gitu ya, sudah terlatih untuk melakukan tanggap darurat dan lain sebagainya, sudah dilatih, sudah disertifikasikan AK3 umum dan lain sebagainya. Nah, nanti di masing-masing departemen bias saya nggak tahu karena beda-beda setiap setiap kampus ya. Kalau saya di bawah fakultas departemen soalnya, nah nanti disesuaikan dengan yang di Unima di bawahnya Fakultas Teknik ada jurusan tadi ya katanya jurusan itu nanti harus ada representatifnya juga untuk membantu prosesnya itu sendiri seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa yang pernah terjadi tadi saya contohnya kebakaran. Nah, itu kebakaran itu teguran keras sih untuk kami karena kebetulan itu ruangan yang cukup penting karena menyimpan beberapa ijazah mahasiswa dan ijazah kan sekalinya rusak atau hilang kita nggak bisa ya harus adanya kopi kan adanya kopi ijazah itu. Jadi apa namanya bersyukurnya karena sudah ada struktur struktur organisasi K3 dari top manajemen dari rektorat sehingga perwakilan dari kampus yang biasanya waker-waker itu yang istilahnya apa ya kalau misalnya di kampus lain kayak security-nya gitu ya security yang jaga di setiap fakultas itu udah dikasih pelatihan karena mereka kan ya pasti shiftnya 24 jam ya jaga fakultas gitu kan itu dikasih pelatihan, alhamdulillah melakukan tindakan yang tepat kemarin, langsung matikan saklar semua listrik, jadi dimatikan baru dia telepon apa namanya pertolongan, akhirnya ya nggak untung tapi ya nggak sampai merusak gedung semua gitu loh. Jadi memang satu ruangan itu sama kanan kirinya udah hangus, gosong semua, tapi nggak yang sampai melebar kemana-mana ya cuma di titik itu aja yang sampai itu. Cuman eh, apa namanya setelah itu memang menjadikan evaluasi yang cukup cukup masif ya untuk kami juga untuk penerapan kayak misalnya APAR dan lain sebagainya itu juga sekarang udah mulai dicek jadi memang
turning point-nya satu sih ya, sebetulnya komitmen dari top manajemennya juga harus betul-betul ada karena ke bawahnya akan sangat sulit berkomitmen kalau misalnya yang atas nggak. Kadang-kadang kan orang untuk merubah behavior itu harus ditekan dulu ya, Bu, dari dari atas supaya mau berubah gitu, takut dulu gitu kan, takut di apain sama Pak Rektor, takut gimana gitu baru kita mau mau apa namanya melakukan aksi kan kayak gitu. Terus juga kemarin waktu kami akreditasi prodi yang level internasional, misalnya seperti ASIIN atau apa, itu juga kalau akreditasi internasional betul-betul sangat detail terkait K3-nya. Mereka ada satu poin yang betul-betul banyak sekali pertanyaannya berkaitan dengan K3. Nah, dari situ juga akhirnya administratif dan lain sebagainya K3 di tempat kami cukup bagus, tapi itu juga hasil dengan kerjasama perwakilan dari masing-masing prodi untuk yang mau yang kalau akreditasi kan memang prodi ya. Jadi perwakilan apa namanya masing-masing prodi yang bekerja keras melakukan risk assessment, dianalisis semua bahaya, dilakukan penilaian risiko, dicek semua safety sign di area apa di area lab, di area kelas, segala macam. Terus kursi-kursi yang udah rusak, yang nggak nyaman diganti semua. Nah itu memang butuh butuh perwakilan dari masing-masing orang yang menjadi representatif di masing-masing kelompok itu. Gitu Bu, karena ya semoga menjawab ya Bu. Iya, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Kalau misalnya untuk kasus-kasus kayak di lab gizi gitu, ada nggak ya, Bu, yang pernah kejadian di tempat Ibu gitu, Bu? Kalau kami, Kebetulan, nah ini mm, kekurangannya memang laporan insidennya juga nggak ada yang terpusat gitu loh Bu. Jadi mungkin kayak misalnya nih, saya yakin kayaknya ada aja sih ya Bu mm, Nila ya. Kayak saya mungkin harus tanya laboran gizi ini untuk untuk tanya secara detailnya. Mungkin kalau kecipratan apa atau apa kayaknya ada aja sih. Cuman apa namanya P3K dan semua lab kami ada kayak wastafel dan ada apa shower itu beberapa saya sering ngecek berkala juga showernya nyala nggak ini kalau misalnya ada apa-apa kan takutnya ditarik nggak nyala kayak gitu. Nah itu dipastikan peralatan-peralatan keselamatannya berjalan dan aman gitu sehingga aman semuanya kayak gitu. Cuman beberapa peralatan kemarin bukan peralatan desain meja yang untuk bahan kimia yang berbahaya itu yang tadi saya ngomong engineering apa ya istilahnya namanya saya lupa nama mejanya yang kita cuma bisa masukin tangan kita terus melakukan aktivitasnya di dalam jadi kayak ada kaca di depan kita kayak gitu saya lupa nama istilahnya itu rusak bukan rusak udah jadul karena kayak besinya udah berkarat bukan yang apa namanya terbaru lagi. Nah itu untuk menghindari tiba-tiba dia rusak atau pas tangan laporan atau mahasiswa lagi di dalam tiba-tiba dia jatuh dan malah bikin patah tulang tangan orang ya karena itu dari besi akhirnya nggak digunakan lagi kayak gitu. Jadi lebih ke alhamdulillah kalau untuk aktivitas laboratorium untuk yang sampai mengalami sesuatu yang besar belum pernah sih Bu. Cuman sebagai upaya preventif kita ya kita pastikan semua orang yang menggunakan lab tahu SOP-nya, tahu letak P3K-nya dan peralatan-peralatan safety lainnya dicek berkala. Utamanya dari koordinator lab juga ya sehingga karena kalau misalnya kita semua kembalikan ke pimpinan fakultas dan lain juga susah juga gitu mereka juga punya banyak tanggung jawab jadi kita ya memang harus lebih aware kayak gitu. oke, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas Sama-sama Ibu. masukannya, sarannya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Kanaya dan atas pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan saja pertanyaannya. Kalau banyak pertanyaan, banyak ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari kami, Ibu. Sebelum saya tutup, saya mau tanya dulu untuk adakah tempat pelatihan khususnya kan tadi Ibu bilang bahwa sebaiknya dosen ataupun tendik pun juga harus mengikuti pelatihan K3 ini khususnya di lingkungan kampus. Nah, apakah ada wadah untuk kami bisa mengikuti pelatihan ini, Ibu gitu? Saran dari Ibu Cynthia gitu Baik. bisa jadi kerjasama juga bagi kami. Ya, baik. Jadi begini, saya sih pertama merekomendasikan untuk pelatihan seperti ini baiknya offline ya, Bapak Ibu. Kalau ada pilihan offline, baik offline karena nanti akan ada praktikum beberapa yang kayaknya lebih efektif kalau kita face to face. Karena banyak provider yang menawarkan online bisa segala macam dan memang lebih murah. Kalau online itu kan kita nggak perlu sewa ruangan, nggak perlu konsumsi, nggak perlu apa kan kayak gitu ya. Tapi untuk eh, memaksimalkan ilmu yang didapat offline untuk topik K3 ini sendiri akan lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, untuk sertifikasi ahli K3 umum, itu tuh ada dua jenis, Bu. Biasanya ada PNSP, ada yang dari Kemenaker. Nah, eh
sebenarnya depend karena Bapak Ibu nggak mau untuk kerja di industri ya. Kalau di industri saya akan suggest untuk ambil yang Kemenaker. Pasti Kemenaker akan lebih mahal untuk price biayanya daripada yang PNSP. Tapi kalau misalnya ada opsi PNSP dan karena memang lebih efektif dan efisien, karena mungkin banyak yang mau ikut, sebetulnya juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, untuk provider khususnya setiap daerah pasti beda-beda karena biasanya kayak ada konsultan untuk pelatihan di masing-masing daerah kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi memang eh, yang perlu dicek sebelum kerjasama dengan provider tersebut adalah biasanya kan bukan langsung dari Kemenaker, jadi ada provider kerjasama dengan Kemenaker sehingga nanti mereka apa namanya mereka yang ngurus semua organize proses training, tapi komunikasi sama nakernya melalui mereka kan seperti itu. Berikut juga PNSP. Jadi yang perlu dicek adalah memang providernya sudah terpercaya. Saya kurang tahu juga kalau misalnya yang di area Sumatera Utara atau Medan itu ada provider apa aja. Tapi mungkin nanti beberapa provider yang saya tahu udah trust gitu ya. Nanti saya akan cek apakah ada di area Medan dan sekitarnya. Nanti kalau mungkin kan beberapa provider memang punya banyak branch ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya harus cek dulu. Pastikan nanti mungkin saya selain ngirim materi ke Bapak Ibu yang hari ini saya sampaikan juga nanti apa aja PR saya tadi ya materi, terus contoh risk assessment ya di lab Yes, gizi, risk assessment. contoh risk assessment di lab gizi, sama mungkin beberapa suggestion provider ya yang perlu saya Iya. apa namanya cek dulu apakah atau mungkin mereka bisa terbang. Tapi kalau mereka base-nya di Jakarta, Bapak Ibu undang ke Medan akan lebih mahal pasti. Jadi lebih baik cari Iya. provider lokal tapi yang Oke, nggak apa-apa. Oke, iya. terima kasih banyak ya Ibu Cynthia atas materinya, masukannya, sarannya ya. Sedikit saya simpulkan juga bahwa ternyata pentingnya K3 di kampus itu eh, tidak hanya yang besar saja, tapi hanya yang kecil pun juga harus dijadikan salah satu hal yang diperhatikan juga dan diharuskan juga setiap tahunnya ada audit ketiga juga, ada inspeksi secara berkala dengan menaruh risk assessment masing-masing dalam di prosedur SOP di laboratorium dan juga eh, tadi saya lihat harus adanya identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta evaluasi dan perbaikan kelanjutan juga itu juga sangat harus ada di lingkungan kampus gitu. Dan pastinya tidak langsung sampai ke APD-nya, kita harus eh, lakukan isolasi dulu, kemudian kita haruskan substitusi dulu sampai ke isolasi, sampai ke engineering control juga, barulah kita ke APD-nya. Nah, dan perlu dilakukannya khususnya di lingkungan kampus tidak hanya sosialisasi tapi juga implementasinya kita di lingkungan kampus terutama untuk mahasiswa dan untuk sivitas akademika. Oke, baiklah. Eh, Sebelumnya mungkin kita pemberian sertifikat terlebih dahulu. Tolong dibantu panitia dokumentasinya. Oke. Oke. Boleh dibantu dokumentasi panitia. Ini pemberian sertifikat kepada narasumber kita. Oke, satu. Terima kasih. Ya, kita sudah satu, dua, tiga. Jadi dibantu Bu Kaprodi, silakan muncul juga. Kita dokumentasi. Oke, terima kasih Bu Cynthia. Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih Bu Cynthia. Terima kasih Bapak Ibu kesempatannya sharing. Semoga sesuai dengan yang diharapkan ya. Mohon maaf kalau ada Sangat kurang sesuai, atau Ibu. salah kata. Oke, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ibu Cynthia Yunita Arini SKM MKK yang bersedia menjadi narasumber kita dan berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk narasumber kita yang sangat Terima hebat kasih ini. teman-teman semua yang Oke, menjadi Ibu, mahasiswa juga. terima kasih sekali lagi. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan seluruh mahasiswa yang berbahagia. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Dan marilah kita mengucap syukur dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Sebelum saya menutup acara hari ini, perkenankan saya untuk memberikan pantun walaupun di awal saya tidak memberikan pantun ya. Tanaman kubis, tanaman bunga, tanam kubis, tanaman juga tanaman lada. Bukan karena materi yang habis tapi waktu yang sudah tidak ada. Baiklah Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, dari Irian banyak cendrawasih, Hiroti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Baiklah, sebelumnya kami ingatkan untuk pengisian link absensi dapat diakses pada link yang tersedia pada kolom chat. Saya, Kalasta Ayunda Putri, mewakili panitia acara ini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri dan mahasiswa atas kehadiran dan partisipasinya. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Cynthia, terima Terima kasih kasih Bu Bu Cynthia. Nila, karena ya Bu Kalasta, mahasiswa semuanya, Bu Sandy, Pak Edi, Bu Terima Sandy, kasih saya Pak Edi. panitia. Sukses ya Bu Erti. Terima kasih Terima Bu, kasih Bu Bu Fatma, Fatma, Dek banyak. Dekan, dan semuanya. Ibu Dekan.